Jadi ketika orang menyamakan dengan petugas partai, apa salahnya petugas partai? Kita belajar terhadap pengalaman yang sudah terjadi di belakang, bahwa yang namanya petugas partai itu akan kalah dengan ketua partainya ketika memberikan sebuah kebijakan. Hola netizen yang tercinta, Mahfud MD terlihat emosional saat dibilang sudah menjadi petugas partai, meski juga memberikan klarifikasi yang secukupnya. Dalam acara yang dibawakan oleh Andi F. Noya bersama Zylvia Iskandar ini menghadirkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Seperti diketahui, Ganjar dan Mahfud merupakan salah satu pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024. Dalam acara tersebut, Andi F. Noya sempat menyinggung Mahfud MD sudah menjadi petugas partai. Mahfud pun menjelaskan dirinya terkait disinggung sudah menjadi petugas partai. Menurutnya, partai terdiri dari orang-orang yang tugasnya melaksanakan konstitusi dan ideologi. Selain itu, menurut Mahfud tidak ada yang salah seorang petugas partai jika ditugaskan untuk konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Mendengar penjelasan Mahfud MD yang terlihat emosional, Andi pun mempersilahkan Mahfud MD untuk minum terlebih dulu. Hal tersebut kemudian mengundang gelak tawa para penonton yang menyaksikan kejadian tersebut. Saya agak terganggu nih. Anda berkali-kali mengatakan menurut Bu Mega, kata Bu Mega. Iya. Anda udah jadi petugas partai tampaknya. Saya kontrak perjanjian dengan partai. Memangnya kalau petugas partai kenapa? Kalau petugas partai untuk melaksanakan perintah konstitusi sesuai dengan yang dimuat di ADART partai, kenapa memangnya? Orang menjadi petugas partai untuk konstitusi. Iya kan? Partai itu kan isinya untuk melaksanakan konstitusi, untuk melaksanakan ideologi. Kalau partai menugaskan seseorang, kamu laksanakan nih tugas partai untuk konstitusi Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Memangnya kenapa? Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Istilah petugas partai ini terkesan menjadi kekuatan lawan politiknya PDI, karena ya sebetulnya di awal mula tahun 2014 ya, istilah petugas partai ini juga menjadi hal yang kerap untuk menyerang, tapi istilah yang digunakan lebih ke boneka ya, boneka partai. Nah sekarang digunakan lagi. Ya saya secara pribadi hanya cukup melihat dari Jokowi saja. Jokowi memang di awal dia mencalonkan diri itu sudah muncul tuh serangan-serangan masalah boneka partai ya. Tapi akhirnya Jokowi mampu menunjukkan bahwa dia tidak sepenuhnya terkontrol ya. Akhirnya dia juga bisa independen. Nah ini yang mestinya juga diharapkan ya ada di Ganjar dan Mahfud gitu. Karena mau bagaimanapun visi misi itu memang betul sepenuhnya ada di sosok pemimpin, tapi kan tidak semuanya harus pemimpin yang menentukan. Ya Ganjar dan Mahfud pun juga butuh partai, butuh masukan-masukan dari segala hal, termasuk rakyat itu sendiri juga. Nah saya masih meyakini bahwa kinerja Ganjar dan Mahfud nanti ya tidak sepenuhnya akan dikontrol oleh ketua partainya. Itu sih cara berpikir simpel saya gitu ya. Tapi ini tentunya ya silakan, kita juga perlu banyak belajar itu. Dalam artian kita sebagai rakyat ya juga harus tetap memantau. Bahkan saya punya pemikiran lain ya, siapapun nanti yang terpilih, kita sebagai rakyat ya tetap harus bisa mengontrol itu. Mantap. Insya Allah orang Madura akan paham dan cerdas dalam memilih sesosok presiden dan calon presiden itu. Maka yakin tidak ngaruh walaupun sama-sama orang Madura dan walaupun sama-sama satu keluarga misalnya, apalagi cuman hanya orang lain di situ. Jadi ketika orang menyamakan dengan petugas partai, apa salahnya petugas partai? Kita belajar terhadap pengalaman yang sudah terjadi di belakang, bahwa yang namanya petugas partai itu akan kalah dengan ketua partainya ketika memberikan sebuah kebijakan. Harun Masiku masih belum tertangkap sampai detik ini. Pancasila mau dirubah menjadi Ekasila, petugas partainya cuma hanya jadi penonton. Ini kok timbul lagi petugas partai, malu-maluin. Dusin dengan Madura. Istilah petugas partai menjadi masalah ketika Anda mengaku ingin menjalankan konstitusi dengan istilah petugas partai. Karena konstitusi kita tidak mengenal istilah petugas partai, Pak Mahfud, dan seharusnya Anda sebagai pakar hukum tata negara paham soal itu. Bahkan di dalam pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, istilah keterkaitan antara calon presiden dan calon wakil presiden dengan partai politik itu disebut diusulkan, mengusulkan, bukan ditugaskan, bukan menugaskan. Yang kedua, istilah petugas partai menjadi masalah ketika Anda ingin melamar sebagai pejabat publik, dalam hal ini adalah
calon presiden dan calon wakil presiden kepada masyarakat. Anda akan membuat visi misi dan gagasan. Bagaimana kami sebagai masyarakat akan yakin bahwa visi misi yang Anda buat itu adalah berdasarkan pikiran Anda sendiri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden? Bagaimana kami bisa masyarakat meyakini bahwa apa yang Anda janjikan itu akan bisa Anda wujudkan jika kemudian Anda mengaku sebagai petugas partai? Bukankah ada potensi bahwa partai akan membatasi Anda? Yang ketiga, istilah petugas partai menjadi masalah apalagi bagi Anda sebagai seorang Mahfud MD yang bukan kader partai. Dalam hal ini, Anda sebagai calon wakil presiden diusulkan oleh gabungan partai politik. Anda sebagai petugas partai politik apa kalau begini, Pak? P3, PDIP, Hanura, atau Perindo? Atau Anda mengatakan bahwa Anda adalah petugas gabungan partai? Kan bingung, Kak? Itu masalah bagi kita. Itu masalah bagi rakyat Indonesia. Dan yang terakhir ingin saya katakan, Pak, Anda janganlah menganggap istilah petugas partai itu adalah hal yang wajar hanya demi mewujudkan misi keinginan Anda untuk menjadi wakilnya Ganjar. Kira-kira begitu. Pak Mahfud MD sudah mulai menormalisasikan istilah petugas partai demi konstitusi. Emang konstitusi mengenal petugas partai? Menurut sepengetahuan saya yang kurang dalam hal politik dan juga hukum, konstitusi tidak mengenal petugas partai atau orang yang ditugaskan oleh partai. Tidak. Konstitusi hanya mengenal orang yang diusulkan oleh partai politik ataupun beberapa gabungan partai politik. Itu sudah jelas di pasal 6A kalau nggak salah di ayat 2 bahwa calon presiden dan calon wakil presiden itu diusulkan, bukan ditugaskan atau penugasan. Nah, jadi istilah petugas partai untuk pencalonan seperti ini emang relevan. Baru yang kedua, kalaupun dibilang istilah petugas partai, nah Pak Mahfud MD kan itu hadir menjadi calon wakil presiden, pasti dong punya visi misi. Nah, visi misinya ini apakah visi misi pribadi atau sebenarnya titipan dari partai politik atau gabungan beberapa partai politik? Apalagi sudah mulai menormalisasikan istilah petugas partai. Nah, itu juga menjadi sebuah kebingungan kan. Ditambah lagi, emang Pak Mahfud MD ini nggak apa gitu, nggak mungkin nggak tahu tentang konstitusi kan? Kan Pak Mahfud MD ini kan orang yang paling paham tentang hukum. Kok dia malah kayak seolah-olah tidak tahu tentang konstitusi ya? Atau hanya aku yang salah nih tentang konstitusi? Bahkan apakah mungkin aku salah ya? Bahwa sebenarnya konstitusi ini sudah mengenal istilah petugas partai. Nah, bingung kan? Itu dia. Dalam wawancara dengan Metro TV yang dipandu oleh Andunoya bersama Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD, khususnya Profesor Dr. Mahfud MD yang berasal dari kalangan intelektual atau akademisi, menyatakan diri sebagai petugas partai. Saya kira itu sangat berbahaya. Karena begini, beliau itu adalah ahli hukum, bukan ahli politik. Saya ingin menyampaikan definisi partai politik. Paling tidak itu ada 9 ahli partai politik, yaitu Profesor Dr. Miriam Budiarjo, Robert Huxon, Mark Hugopian, Sigmund Newman, Carl J. Friedrich, Giovanni Sartori, John Aldrich, Anthony Daun, dan Edmund Burke. Secara keseluruhan, saya mengutip pengertian partai politik oleh Profesor Miriam Budiarjo, yaitu sekelompok orang yang ada di dalam satu kesatuan organisasi yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat itu artinya apa? Ya, pemikiran itu berasal dari rakyat. Maka apa fungsi partai politik? Menurut Profesor Miriam Budiarjo adalah sarana bagi warga negara untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan negara. Jadi partai politik itu hanya sarana. Maka secara keseluruhan 9 ahli ini sepakat fungsinya adalah hanya sarana sebagai artikulator kepentingan rakyat, mengartikulasikan kepentingan rakyat, akselerasi kebijakan pemerintah kepada rakyat. Jadi sumber kepentingan rakyat itu otaknya ada pada, jadi visi misinya itu berasal dari rakyat. Kemudian kebijakan berasal dari negara. Partai politik hanya sarana, jembatan. Karena itu dia bisa bukan petugas. Ya kalau dia laksanakan tugas partai politik, ya partai politik bukan produsen pemikiran. Partai politik adalah artikulator kepentingan rakyat dan akselerator kebijakan negara. Itu yang pertama. Yang kedua, sarana bagi warga negara ikut serta partisipasi. Berarti rekrutmen pimpinan nasional itu melalui partai politik sesuai dengan fungsinya. Karena itu mau tidak mau ketika partai politik tidak memiliki kadernya, maka dia harus mencari warga negara yang potensial untuk digodok, ya, untuk disertakan di dalam sebagai salah satu calon pimpinan nasional. Oleh karena itu pengertian dari petugas partai sebenarnya tidak ada.
Dan Pak Mahfud MD itu salah kaprah. Bayangkan seorang profesor saja, kita dipimpin oleh bangsa Indonesia ini, dipimpin oleh profesor yang sangat tidak mengerti tentang hal-hal elementer. Oleh karena itu, menurut saya sangat berbahaya kalau kita memilih orang yang asal ngomong, asal berkomentar. Yang penting pokoknya kena. Untuk itu sebaiknya kita meniadakan aja, atau tidak usah memilih pemimpin-pemimpin yang tidak terukur. Ya, Anda memiliki pengalaman yang cukup. So, pengalaman yang cukup itu tidak berarti Anda memiliki kompetensi yang hebat. Nggak ada. Karena orang yang berpengalaman itu berhati-hati dalam mengeluarkan definisi dan fungsi. Definisi dan fungsi itu sumbernya dua. Yang pertama adalah ahli, yang kedua undang-undang. Jadi tidak bisa berdasarkan narasi dan pemikiran. Ilmu cocokologi.